Halo teman-teman, selamat datang di channel Audio Literasi. Kali ini, kita akan bahas ajaran leluhur Nusantara yang luar biasa. Yuk, dengarkan sampai habis. Ajaran leluhur Nusantara yang luar biasa, pengetahuan yang belum dipatenkan. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang kaya akan budaya dan tradisi, menyimpan warisan tak ternilai dari leluhur Nusantara. Pengetahuan ini mencakup berbagai bidang, mulai dari arsitektur, pengobatan tradisional, teknologi pangan, sistem pertanian, hingga kearifan lokal dalam menjaga harmoni dengan alam. Sayangnya, sebagian besar dari kekayaan pengetahuan ini belum terpatenkan secara hukum, sehingga berisiko hilang atau diakui oleh pihak asing. Kekayaan pengetahuan leluhur Nusantara, pengobatan tradisional. Leluhur Nusantara telah mengenal obat-obatan alami yang diracik dari tumbuh-tumbuhan, akar-akaran, dan rempah-rempah. Contohnya adalah jamu, yang kini mulai mendunia sebagai minuman herbal sehat. Namun, masih banyak formula pengobatan tradisional yang belum terdokumentasikan secara sistematis atau dipatenkan. Teknologi pangan. Fermentasi tempe dan kecap adalah teknologi pangan yang diwariskan oleh leluhur. Proses ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang bioteknologi sederhana. Meski telah menjadi konsumsi global, banyak inovasi kuliner berbasis lokal yang belum mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual. Sistem pertanian. Subak, sistem irigasi tradisional Bali, adalah salah satu contoh kearifan lokal yang telah diakui UNESCO. Sistem ini menunjukkan cara bercocok tanam yang memperhatikan keseimbangan ekosistem. Namun, metode serupa di daerah lain, seperti ladang rotasi di Kalimantan atau pamali dalam pengelolaan lahan, belum sepenuhnya terdokumentasi. Filosofi hidup. Ajaran tentang keseimbangan hidup, seperti Tri Hitakarana di Bali atau Sasanti Jawa, yang mengutamakan keharmonisan dengan alam dan sesama, merupakan kearifan yang dapat menjadi solusi bagi krisis lingkungan dan sosial global. Tantangan dokumentasi dan perlindungan. Kekayaan pengetahuan ini menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya dokumentasi. Banyak ajaran dan pengetahuan yang hanya diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Hal ini membuatnya rentan hilang seiring dengan perubahan zaman dan modernisasi. Belum ada perlindungan hukum. Ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya mematenkan pengetahuan tradisional membuka peluang bagi pihak asing untuk mengklaim kekayaan budaya ini. Contohnya adalah kasus klaim batik, reog, dan rendang oleh negara lain. Minimnya pengakuan global. Beberapa pengetahuan leluhur belum mendapat perhatian di tingkat internasional karena kurangnya upaya promosi dan dokumentasi yang memadai. Upaya melestarikan dan melindungi. Digitalisasi pengetahuan tradisional. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mendigitalisasi ajaran leluhur dalam bentuk tulisan, video, atau rekaman audio adalah langkah awal untuk melestarikan warisan budaya. Kerja sama dengan akademisi dan peneliti. Perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan komunitas adat dapat bekerja sama untuk mengkaji, mendalami, dan mengembangkan pengetahuan tradisional agar relevan dengan kebutuhan masa kini. Paten dan hak kekayaan intelektual. Pemerintah dan masyarakat perlu lebih aktif dalam mendaftarkan paten untuk produk berbasis pengetahuan tradisional. Hal ini tidak hanya melindungi dari klaim pihak asing, tetapi juga memberikan peluang ekonomi bagi komunitas lokal. Edukasi generasi muda. Pengetahuan tradisional perlu diajarkan kepada generasi muda melalui kurikulum pendidikan atau pelatihan khusus, sehingga mereka memahami nilai dan potensi warisan leluhur. Mengapa penting untuk dipatenkan? Pengetahuan leluhur tidak hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga aset ekonomi. Misalnya, produk berbasis herbal atau teknologi pangan tradisional memiliki pasar global yang besar. Dengan melindungi dan mengembangkan pengetahuan ini, Indonesia dapat memanfaatkannya untuk kemakmuran bangsa, sekaligus memastikan bahwa warisan leluhur tetap lestari. Pengetahuan leluhur Nusantara tentang arsitektur, warisan yang abadi. Arsitektur Nusantara mencerminkan kejeniusan leluhur Indonesia dalam memahami lingkungan, kebutuhan sosial, dan filosofi hidup. Setiap daerah memiliki gaya arsitektur khas yang dirancang dengan memperhatikan iklim, struktur tanah, hingga kearifan lokal. Berikut adalah beberapa contoh pengetahuan arsitektur leluhur Nusantara yang patut kita banggakan. Bangunan tradisional khas daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki rumah tradisional dengan keunikan desain dan fungsi, mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan. Contohnya, Rumah Gadang Minangkabau, Sumatera Barat. Bentuk atap melengkung seperti tanduk kerbau mencerminkan filosofi, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabulah.
Rumah ini ditopang tiang kayu besar untuk menghindari banjir dan gempa. Bagian dalamnya dirancang untuk kehidupan komunal, dengan ruang yang fleksibel. Tongkonan Toraja, Sulawesi Selatan. Tongkonan memiliki struktur kayu dengan ukiran filosofis. Rumah ini berdiri di atas tiang-tiang besar, menyesuaikan dengan kondisi wilayah berbukit. Atapnya dari bambu atau daun nipa yang kokoh terhadap cuaca ekstrim. Joglo, Jawa. Rumah tradisional ini memiliki kerangka utama berbentuk limasan dengan tiang-tiang kayu besar. Struktur atap yang menjulang tinggi memberikan sirkulasi udara yang baik, cocok untuk iklim tropis. Tata ruangnya mengikuti hierarki sosial dan spiritual. Bangunan anti gempa alami. Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik yang rawan gempa. Leluhur Nusantara memahami tantangan ini dan menciptakan teknik bangunan yang adaptif terhadap guncangan. Rumah panggung. Rumah panggung seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dibangun dengan tiang kayu elastis yang mampu menyerap energi gempa. Tiang-tiang tersebut tidak ditanam langsung ke tanah, tetapi diletakkan di atas batu sebagai peredam getaran. Teknik pasak dan sambungan kayu. Rumah tradisional menggunakan sistem pasak tanpa paku logam, sehingga fleksibel terhadap guncangan. Sambungan kayu ini memungkinkan struktur bangunan bergerak tanpa mudah runtuh. Tata letak bangunan. Banyak bangunan adat dirancang dengan denah yang simetris dan sumbu utama yang kuat untuk menjaga keseimbangan struktural saat gempa terjadi. Candi dan arsitektur batu. Candi-candi di Indonesia adalah bukti lain dari keunggulan arsitektur leluhur. Selain menjadi pusat spiritual, candi juga mencerminkan pemahaman mendalam tentang teknik konstruksi, seni, dan astronomi. Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Dibangun pada abad ke-8, Borobudur adalah candi berbentuk stupa terbesar di dunia. Struktur bertingkatnya dirancang dengan prinsip mandala, mencerminkan kosmos Buddha. Teknik interlocking pada batuan andesit membuatnya kokoh bertahan ribuan tahun meski sering diterpa gempa. Prambanan, Yogyakarta. Kompleks candi Hindu ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Dengan struktur tinggi menjulang, candi ini dirancang untuk menahan guncangan gempa melalui batuan susun yang saling mengunci tanpa perekat. Candi Suko dan Candi Ceto, Jawa Tengah. Berada di lereng Gunung Lawu, kedua candi ini mencerminkan penyesuaian arsitektur terhadap topografi pegunungan. Desain teras bertingkat memanfaatkan kontur alam dan meminimalkan risiko longsor. Kearifan lokal dalam material bangunan. Leluhur Nusantara memahami pentingnya memilih material yang sesuai dengan lingkungan. Bambu dan kayu. Banyak bangunan adat menggunakan bambu dan kayu sebagai material utama. Bahan ini ringan, lentur, dan tahan terhadap guncangan. Contohnya adalah rumah tradisional Baduy di Banten. Batu andesit. Digunakan dalam konstruksi candi dan benteng, batu andesit terkenal tahan terhadap cuaca ekstrim dan guncangan gempa. Atap alami. Daun nipah, ijuk, atau alang-alang digunakan sebagai atap, memberikan isolasi termal alami yang membuat rumah tetap sejuk. Filosofi di balik arsitektur Nusantara. Arsitektur tradisional tidak hanya praktis tetapi juga memiliki makna filosofis mendalam. Harmoni dengan alam. Bangunan tradisional dirancang untuk menyatu dengan alam, bukan merusaknya. Contohnya, rumah-rumah di Sumba yang menyesuaikan dengan arah angin untuk menjaga kesejukan. Hierarki sosial dan religius. Penataan ruang sering mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Misalnya, rumah joglo memiliki pendopo untuk menerima tamu dan ruang utama yang lebih sakral. Indonesia dapat menciptakan solusi inovatif untuk berbagai permasalahan. Berikut adalah relevansi dan solusi berdasarkan nilai-nilai tersebut. Mitigasi bencana dengan teknik konstruksi lokal. Indonesia berada di kawasan rawan bencana, seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Teknik bangunan tradisional yang sudah terbukti tahan gempa dapat diterapkan secara luas. Relevansi. Rumah panggung dan sambungan pasak tanpa paku logam menunjukkan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi gempa. Struktur ini adalah hasil adaptasi berabad-abad terhadap kondisi geologis Nusantara. Solusi. Mengembangkan standar bangunan modern berbasis teknik tradisional untuk perumahan rakyat di wilayah rawan gempa. Menggunakan bahan lokal seperti bambu dan kayu untuk membangun rumah yang murah, kuat, dan ramah lingkungan. Keberlanjutan dan efisiensi energi. Bangunan leluhur Nusantara dirancang untuk beradaptasi dengan iklim tropis tanpa memerlukan teknologi tinggi. Desain seperti ventilasi alami, atap tinggi, dan bahan insulasi organik menunjukkan efisiensi energi.
Relevansi. Dengan perubahan iklim yang semakin nyata, pembangunan modern sering mengandalkan pendingin udara dan listrik yang boros energi. Sistem ventilasi dan isolasi tradisional adalah solusi hemat energi. Solusi. Mendorong penerapan arsitektur hijau yang mengadopsi desain tradisional dalam pembangunan gedung modern, terutama di kota besar. Memasukkan elemen seperti atap alang-alang atau ventilasi silang ke dalam desain perumahan perkotaan. Melestarikan identitas budaya. Globalisasi seringkali mengancam hilangnya identitas budaya lokal. Arsitektur tradisional adalah simbol kebanggaan yang dapat memperkuat karakter bangsa. Relevansi. Banyak kota di Indonesia kehilangan keunikan lokalnya akibat pembangunan yang seragam. Padahal, arsitektur lokal mampu menjadi daya tarik wisata yang bernilai ekonomi tinggi. Solusi. Revitalisasi kawasan budaya dengan melestarikan bangunan tradisional sebagai destinasi wisata. Memberikan insentif kepada arsitek dan pengembang yang menggunakan elemen arsitektur lokal dalam proyek mereka. Solusi perkotaan berkelanjutan. Perkotaan di Indonesia menghadapi masalah seperti kepadatan penduduk, banjir, dan pemanasan kota. Pengetahuan leluhur memberikan panduan tentang bagaimana menciptakan tata ruang yang selaras dengan alam. Relevansi. Desa adat seperti di Baduy atau Bali memiliki tata ruang berbasis harmoni dengan alam, seperti penggunaan sistem irigasi subak yang mengintegrasikan sawah, desa, dan pura. Solusi. Menerapkan prinsip tata ruang berbasis ekosistem dalam pengembangan kota, seperti menjaga daerah resapan air dan ruang hijau. Mengadopsi desain bangunan berbasis komunitas untuk mengurangi dampak sosial urbanisasi. Pengembangan teknologi lokal berbasis kearifan tradisional. Kearifan lokal dapat dikombinasikan dengan teknologi modern untuk menciptakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan saat ini. Relevansi. Desain modular dan teknik sambungan pasak pada rumah tradisional dapat diadaptasi ke dalam teknologi prefabrikasi untuk pembangunan cepat. Solusi. Meningkatkan riset dan pengembangan R&D, yang mengintegrasikan teknik tradisional dengan teknologi terkini. Menjadikan arsitektur lokal sebagai kurikulum wajib di sekolah teknik dan arsitektur. Penguatan ekonomi lokal. Pemanfaatan material lokal seperti bambu, kayu, dan batuan alam dalam arsitektur tradisional dapat mendorong ekonomi daerah sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan impor. Relevansi. Penggunaan material lokal mengurangi biaya transportasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Solusi. Membentuk kemitraan pemerintah dengan UMKM yang memproduksi material lokal. Memberikan subsidi atau insentif bagi pembangunan berbasis material lokal. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Pemahaman tentang arsitektur tradisional perlu ditingkatkan, terutama kepada generasi muda. Relevansi. Minimnya pengetahuan tentang arsitektur leluhur membuat warisan ini terpinggirkan dalam pembangunan modern. Solusi. Menyelenggarakan festival arsitektur lokal untuk memperkenalkan nilai budaya kepada masyarakat. Mendorong program edukasi arsitektur tradisional dalam kurikulum sekolah. Pelajaran yang bisa diambil. Pengetahuan arsitektur leluhur Nusantara memberikan kita pelajaran penting. Adaptasi terhadap lingkungan. Teknik konstruksi tradisional memberikan solusi ramah lingkungan yang berkelanjutan. Kearifan dalam memanfaatkan sumber daya lokal. Pemilihan material yang tepat menunjukkan pemahaman mendalam tentang ekologi setempat. Inspirasi untuk desain modern. Arsitektur tradisional dapat menjadi inspirasi bagi pembangunan modern yang lebih tahan bencana dan berkelanjutan. Kritik terhadap persepsi budaya. Ketidakpercayaan diri, budaya Sunda dianggap kurang percaya diri dalam mempertahankan identitasnya, misalnya dengan mengganti nama asli menjadi nama yang dianggap lebih modern. Kebutuhan narasi positif, meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai lokal dengan narasi yang dapat diterima di luar negeri. Solusi dan harapan. Kolaborasi akademik, narasumber mengajak akademisi untuk bersama-sama mengembangkan prinsip pembangunan berbasis budaya di tingkat internasional. Fokus pada edukasi, menciptakan kesadaran tentang potensi budaya dan ilmu pengetahuan lokal melalui platform yang relevan bagi masyarakat luas. Promosi internasional, mengubah Indonesia menjadi pusat pembelajaran baru, sehingga orang asing bangga belajar di Jawa Barat. Arsitektur leluhur Nusantara bukan hanya tentang estetika, tetapi juga tentang adaptasi, inovasi, dan harmoni dengan alam. Pengetahuan ini adalah warisan berharga yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Dengan mengapresiasi dan memanfaatkan kearifan lokal ini, Indonesia dapat menciptakan arsitektur yang tidak hanya relevan untuk masa kini, tetapi juga tetap menghormati nilai-nilai budaya leluhur.
Ajaran leluhur Nusantara adalah harta yang tak ternilai, namun rentan terhadap pengabaian dan pencurian budaya. Dengan langkah yang tepat, seperti dokumentasi, perlindungan hukum, dan pengembangan, Indonesia dapat memastikan bahwa pengetahuan ini tidak hanya tetap hidup, tetapi juga menjadi kekuatan bangsa di masa depan. Kini saatnya kita bersatu melestarikan kekayaan ini demi kemaslahatan generasi mendatang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis komentar di bawah jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan atau ide tema video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.